siang nih sahabat Rapada. Terima kasih buat sahabat Rapada yang masih setia bersama kami di 107.7 FM Rapada, Radio Fakultas Dakwah, radio pendidikan informasi, hiburan dan keislaman yang selalu mengudara di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5, Komplek UIN Antasari Banjarmasin yang tepatnya berada di lantai 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, jadi sahabat Rapada, seperti biasa nih ya, di hari Senin di jam yang sama kalian pasti bakal bertemu dengan program dari bidang minat dan bakat Demanya FDIK periode 2022-2023 ya. Apalagi sih kalau bukan podcast mahasiswa ya, yang tentunya bakalan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang bakalan menginspirasi sahabat Rapada semuanya, yang bakalan memberikan motivasi dan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Nursiah. Saya biasa dipanggil Siah. Saya adalah sekretaris dari bidang minat dan bakat Demanya FDIK periode 2022-2023. Nah, jadi jangan lupa juga aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Ya udah gak nyangka nih ya, aku udah ada di semester 6 ya, di semester yang bisa dibilang cukup berumur nih ya. Yes. Udah mikirin proposal skripsi, bentar lagi KKN, bentar lagi bakal tempur sama yang namanya Skripsuit, dan bakalan tempur dengan cita-cita yang akan kita gapai nantinya ya. Nah, jadi langsung saja nih, hari ini podcast Mas hadir dengan tema advokasi masa kini, bukan advokasi kok gitu. Nah, gimana sih ya? Nah, jadi hari ini kita kedatangan langsung nih dari Ketua Bidang Advokasinya Dema FDIK periode tahun ini, beserta ya beliau ditemani oleh sekretaris bidang beliau nih ya, bintang tamu yang sangat luar biasa ya pada hari ini, yang sangat menarik juga nih ya kita membahas advokasi pada hari ini. Oke, baik saja, langsung aja nih kita perkenalan dulu nih kepada bintang tamu kita pada hari ini. Hai, selamat siang menjelang sore Bang dan Kak, silakan perkenalkan dirinya dulu deh. Selamat siang juga. Selamat siang. Oke. Bisa berbicara untuk perkenalan kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisa Amalia. Saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa menjabat sebagai sekretaris bidang advokasi. Saya adalah seorang mahasiswa angkatan 2020 jurusan Manajemen Dakwah. Selanjutnya Bang, silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin Adi Ahyari, mahasiswa FDIK jurusan Manajemen Dakwah, salah satu bagian dari Ilmu Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi juga, sebagai ketua bidang advokasi. Masya Allah. Nah, yaitu tadi dua bintang tamu kita pada hari ini. Nah, selain menjabat di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, sekarang kira-kira Halisa sama Faizin lagi sibuk ngapain sih gitu? Ya boleh, Faizin dulu deh. Dulu. Sibuk kuliah yang pastinya, karena masih berstatus sebagai mahasiswa. Iya, betul. Ya, dan organisasi yang lainnya, karena tidak satu organisasi di Dema aja, yang lain ada juga. Jadi di bawah ini sangat aktif sekali saya. Aktivis kampus ya? Tidak. Cuma aktif saja, bukan aktivis. Iya, kalau Halisa sendiri gimana nih kesibukannya? Kesibukannya ya kuliah, kadang rapat. Saya juga sebelum di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini, saya sudah terlebih dahulu ada di organisasi yang masih sampai sekarang saya jalani, yaitu organisasi yang menghimpun alumni-alumni pondok pesantren saya yang bernama Forum Keluarga Mahasiswa Manbaul Ulum. Nah, saya juga aktif di organisasi tersebut. Jadi Halisa ini mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat. Oke, nah lanjut nih, katanya
angkatan Harisa ini kan angkatan 2020. 2020 memang full offline kah ini kuliahnya atau Iya, gimana? offline. Offline. Nah, tapi kan ini offline nggak dari awal ya. Kemarin sempat menjalani kuliah online juga. Nah, kira-kira gimana sih separuh-separuh tuh kemarin sudah awal masuk di FDIK ini kan kuliahnya online. Terus tiba-tiba offline. Gimana nih perasaannya? Seneng, terharu apa gimana nih? Tentunya ya harus siap bangun pagi sih. Karena kan online sudah kebiasaan di rumah. Kalau offline ya bangun pagi ke kampus harus siap sih, tapi banyak senangnya juga, banyak bertemu teman-teman, terus banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui saat online. Benar, udah tahu ya tata letak kampus nih ya gimana. Ya, kalau Pak Izin sendiri nih gimana sekarang, ada nggak sih kuliah yang sedang dijalani offline? Ada dua mata kuliah yang dijalani offline, itu Medpen sama statistik. Ya. Sisanya online. Sisanya online. Jadi gimana tuh setelah bersemester-semester kuliah online, tiba-tiba ada beberapa matkul yang diharuskan offline nih? Kalau masalah offline ya agak bahagia, bisa bertemu teman-teman kembali. Cuman kesedihannya saya harus berpisah dengan tilam saya yang empuk. Iya. Itu sangat enak sekali. Oke. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal Dema nih, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Bu Pian berdua nih untuk masuk ke Dema, untuk memasuki ranah eksekutif mahasiswa nih? Mencari eksistensi. Ya boleh dijawab dulu nih, Pak Izin. Pasti semuanya akan menjawab mencari pengalaman. Itu sudah pasti saya mencari pengalaman. Tapi ya lebihnya ya ingin ini apa namanya, sekira pernah ini apa, pernah mencoba semuanya. Oh iya benar. Jadi pengalaman itu tidak satu aja. Jadi wah asik, lengkap gitu. Jadi pengalaman dicari di organisasi gitu ya. Iya. Tidak hanya di dalam kelas, selain pengalaman di organisasi juga kita bisa dapat ilmu gitu ya. Iya. Salah satunya juga ingin ya, mengabdi kepada dakwah ilmu komunikasi, Iya. belajar melayani mahasiswa, Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi. Sangat mulia sekali ya niatnya ya, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan ya dalam mengabdi kepada FDIK nih. Oke, nah buat Halisa sendiri gimana sih motivasinya buat masuk Dema? Motivasinya ya karena semester sekarang ya senang-senangnya berorganisasi. Jadi setelah Dewan Eksekutif Muda kemarin melanjutkan ke Dewan Eksekutif sekarang. Kadang kita banyak orang menilai di Dema ini hanya mencari popularitas semata. Benar-benar. Tapi di Dema ini bagaimana kita bisa mendedikasikan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat sebelum memasuki Dema. Contohnya semisal ilmu yang kita dapat di organisasi sebelum masuk Dema, kita bisa memberi untuk fakultas di Dema ini. Kita bisa mendedikasikan hal tersebut. Iya benar-benar bisa mendedikasikan diri ya, baik pikiran maupun tenaga gitu. Nah, jadi bicara soal Dema itu sendiri, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini kan yang biasa kita kenal dengan Dema, bukannya sombong nih ya, pasti kan sudah organisasi yang lumayan bereksistensi di setiap fakultasnya masing-masing ya, termasuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, kira-kira latar belakang Bu Pian, latar belakang organisasi Bu Pian sebelum menginjakan kaki ke ranah eksekutif ini apa sih kayak gitu? Sebelum ke Dema, Iya benar-benar. umum, maksudnya organisasi apa yang baru diikuti gitu. Iya benar, umum. Iya. Eksternal, internal. Nah, kalau untuk eksternalnya ikatan mahasiswa, itu ikatan mahasiswa alumni. Habis itu untuk yang di kampus sendiri internalnya itu ada di Asiba, yang pertama kali masuk organisasi. Jadi dua itu ibaratnya sudah saya anggap bagian dari rumah yang menyambut saya di organisasi. Iya, rumah. Masya Allah, aku kira kalau rumah Rumah ya, bukan cuma tempat singgah, tapi rumah. Iya, rumah.
habis itu baru ke himpunan mahasiswa jurusan manajemen dakwah. Nah, lalu sudah selesai di HMJ himpunan mahasiswa jurusan, baru naik lagi ke DEMA. Iya, FDIK. ke Dema FDIK. Wow. Dan kita semua bertemu di Dema FDIK. Iya. Ya, ini kalau buat Halisa sendiri gimana nih latar belakang organisasinya sebelum masuk ke Dema? Sama seperti Bang Paijin, saya juga mengikuti organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa alumni pondok itu. Juga saya sebelum di Dema ini mengikuti organisasi komunitas payung dakwah, tentunya dinaungi Dewan Eksekutif Mahasiswa, khususnya bidang PSDM dari Dema sendiri. Wih, iya mantap PSDM ya. Sekarang naik ke Dema, berpindah ke advokasi. Oke, nih kalau tadi Pak Izin kan latar belakangnya ada Ikatan Mahasiswa Alumni, LDK Ashipa, HMJ, dan sekarang Dema. Kira-kira itu empat-empatnya masih aktif sampai sekarang atau gimana? AMJ sudah lagi saya. Ya. Jadi sisa ikatan mahasiswa sama LDK Ashipa. Dan Dema. Iya. 3 organisasi. Wow. Tepuk tangan untuk saya. Ya, tepuk tangan. Ya, 3. Kalau Halisa tadi KPD sudah lengser ya? Ya sudah lengser, sisa Ikatan Mahasiswa sama Dema. Nah, ya itu tadi latar belakang organisasi dari kedua narasumber kita pada hari ini sebelum mereka menginjakan kaki mereka dan mendedikasikan diri mereka untuk memasuki ranah eksekutif mahasiswa. Nah, kira-kira melihat buan pian berdua nih yang aktif organisasi, aktif kuliah juga gitu. Kira-kira gimana sih respon kedua orang tua pian kayak gitu kan dengan kegiatan yang cukup padat, jadi bisa dibilang cukup padat lah untuk mahasiswa kayak gitu. Ya boleh, Pak izin dulu. Oke, kalau dari saya mungkin karena jauh terpisah dari orang tua, jadi orang tua tidak terlalu tahu. Paling mungkin Sudin mengira ya di kampus tuh Kuliah. sebanyak ini lah organisasinya. Ya tahu kalau organisasi ada, cuman tidak tahu mungkin sebanyak ini sama ini. Nah, mungkin dikira 1 aja 4 gitu kan. Jadi intinya ya responnya ya maksudnya merestui aja Mendukung aja. Cuman ya kada terlalu kayak mengurusi banget lah biasanya. Ya. Santai. Pasti kayak anaknya udah beranjak dewasa juga nih ya, pasti punya dunianya masing-masing gitu. Semua lagi bisa. Amin. Nah, tadi Pak Izin bukan orang asli Banjarmasin ya? Oh iya dong. Asli mana nih kalau boleh tahu? Saya aslinya Kalua, Kabupaten Tabalua, Kalimantan Selatan, Indonesia. Iya. Jangan sini masak. Dia anak rantauan ya? Anak Tabalua. Ya, tapi merantau ke Banjarmasin maksudnya. Rantauannya kan ada. Oke, tadi Pak Izin anak rantauan. Halisa sendiri gimana nih? Apakah asli? Iya, anak yang merantau ya, anak abah mama yang merantau. Oke. Halisa gimana nih? Anak perantauan bukan? Iya, anak rantauan. Aslinya dari mana? Rantau. Anak rantauan aslinya dari rantau yang merantau ya. Rantau yang merantau dari rantau. Iya. Salibeo. Nah, gimana tadi Alisa terhadap respon orang tua nih terkait kegiatan yang seperti ini gitu? Ya, untuk respon orang tua, asalkan hal itu hal positif, ya pasti selalu didukung. Selagi tidak mengganggu kuliah, kan tujuan awal kita ke kampus kan kuliah. Iya, benar. Iya, asal tidak mengganggu kuliah aja ya gitu ya. Kuliah. Karena saya hidup sudah lama tidak bersama orang tua. Jadi kayak terserah, asalkan hal positif. Iya, benar. Karena kita sudah beranjak dewasa, kita tahu hal mana yang baik, hal mana yang nggak baik. Kita tahu, kita harusnya tahu gitu ya kan, membatasi diri kita sendiri. Nah, oke, itu tadi dukungan orang tua dan respon orang tua. Nah, aku mau tahu gimana sih kira-kira dukungan teman-teman kalian nih di sekitar lingkup pertemanan, melihat kalian yang rapat,
kuliah, ngerjain tugas, kegiatan gitu. Kira-kira gimana nih? Kalau respon dari teman-teman, ya rata-rata teman saya juga orang yang organisasi, jadi tidak terlalu menanggapi sih masalah yang seorang rapat ini segala 15. macam. Karena ya perkumpulan kita ya orang-orangnya ya orang yang memang sama-sama kita juga gitu ya. sama orang yang organisasi, jadi tidak terlalu masalah itu. Jadi terbiasa ya kan Udah hal biasa. itu gitu. Wajar lah kalau wajar bagi kawan-kawan gitu. Kalau Alisa sendiri gimana? Ya, untuk teman-teman, karena saya dari awal kenal mereka itu dari masuk kuliah sampai PKM tadi bareng, sampai masuk eksekutif muda, sampai sekarang ya sama-sama lah organisasi, jadi saling mendukung aja. Ya bener, ya enak ya gitu ya. Hmm. Soalnya Satu jalan, iya satu jalan nih, sama-sama satu tujuan. Soalnya aku tuh dulu tuh pernah punya pengalaman kayak gitu, karena nggak sekarang sih, waktu kuliah dulu, waktu sebelum masuk jenjang perkuliahan. Dulunya aku di SMK aku dulu sebagai siswi yang aktif gitu ya, ya OSIS, ya ID itu, ya pramuka ini itu juga ada. Dan kebetulan jadi cerita nih, nggak apa-apa ya, cerita sedikit ya. Cerita Nah, rumah. Ya. Jadi kan dulu tuh aku ada di satu circle pertemanan yang dimana orang-orangnya itu tuh gak suka berorganisasi gitu, dan hanya aku sendiri gitu yang suka organisasi. Jadinya di sekolah tuh aku sering dibilang, ih siah nih pawai tarus gawe aja kesana kemari, kalau mendatangi kepala sekolah, mendatangi wakasek, berurusan sana sini kayak itu. Nah itu dulu tuh aku sering dibilang kayak pawai tarus kan sering hilang dari tongkrongan gitu. Waktunya jam makan siang kita harus kumpul di kantin, tapi aku kemana gitu kan. Waktunya weekend, liburan, tapi aku ada kegiatan organisasi gitu ya. Dulu tuh mental tuh sempet kayak break dance juga gitu nah. Ya, break dance turun naik gitu. Gara-gara omongan orang, tapi sekarang itu jadi pelajaran deh gitu. Nah buat aku sampai sekarang aktif di organisasi, ternyata banyak hal positif yang bisa aku ambil gitu ya kan. Ya alhamdulillah banget, karena aku percaya bahwasanya ilmu dan pengalaman tidak hanya kita dapatkan di dalam kelas dan pertemanan biasa saja gitu ya kan, tapi kita harus mencoba hal baru nih di lingkup organisasi, dan kita harus mencoba di lingkungan luas nih yang enggak kita kenal gitu ya kan. Nah itu tadi guys, sempat curhat sedikit nih ya, curhat colongan. Nah jadi bagus juga. ya nggak apa-apa kan ya, Pelajaran juga bisa kami. soalnya nggak punya bahu buat bersandar gitu kan. Hilang benar. Tiang ya, oke. Nah lanjut deh nih, di sisi organisasi, kuliah, rapat, gimana sih cara kalian memanage waktu dengan benar gitu supaya nggak keteteran? Kalau dari aku sendiri ya, kebanyakan mengalir. Maksudnya mengalir itu kayak kita itu kan sudah tahu itu, ini rapat, ini ada kegiatan organisasi segala macam. Jadi mengaturnya tuh tidak harus yang kayak biasanya kan ada orang-orang yang seminggu sudah di ini bangun pagi bla 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 aja. Kalau saya kan ya biasa kayak ini jam segini itu aja, kayak ya bila ada waktunya hadir. Kalau misalnya memang terdabling ya, cara yang mana seorang lebih diutamakan, Lebih diprioritaskan lebih ya. diprioritaskan situ itu. Jadi sih cara saya. Oke, jadi punya skala prioritas masing-masing ya. Nah, nah itu tadi jawaban dari narasumber kita yang pertama terkait cara memanage waktu mereka terhadap organisasi dan kuliah. Nah, jadi buat sahabat Rafada di luar sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di acara podcast mahasiswa. Nah, ya jadi ini ada sebuah lagu nih buat sahabat Rafada. Semoga bisa menghibur dan menemani ruang dengar sahabat Rafada semuanya. Buat kalian yang lagi ngampus, buat kalian yang lagi kuliah, dan buat kalian yang sedang istirahat, selamat mendengarkan. Sucat berkok.
Satu, dua, tiga. Oke, thank you nih buat sahabat Rafada yang masih stay tune di 107.7 FM. Masih di acara podcast mahasiswa bareng di bidang advokasi nih pada minggu ini. Nah, kita lanjut nih ke perbincangan kita yang tadi. Masalah memanage waktu. Kalau dari Pak Izin punya skala prioritasnya masing-masing ya, untuk menentukan yang mana yang harus dia prioritaskan. Nah, kita lanjut nih untuk Halisa, gimana sih buat manage waktunya nih? Untuk organisasi dan kuliah, kadang organisasi itu melakukan acara di hari libur, contohnya seperti Sabtu, Minggu. Untuk rapat-rapat itu kadang malam atau sore setelah selesai kuliah. Jadi selama ini fan-fan aja belum mengganggu kuliah sih. Belum ada terdabling gitu ya? Belum. Oke, itu tadi kalau buat masalah manage waktu. Nah, kira-kira pernah nggak sih, kali ini kan cukup lama ya bergelut di organisasi gitu. Pas misalnya nih ada satu event di mana lagi gempur-gempurnya ngerjain satu event, terus ngerasa capek, pernah nggak sih kayak langsung ngerasa kayak aku tuh kenapa sih dulu ikut ini kayak gitu, atau tetap senang-senang aja, ceria-ceria aja ngejalaninnya? Boleh ya dulu? Senang-senang aja sih. Senang-senang aja. Berarti nggak pernah kayak ngerasa capek? Pernah pasti, cuma ya benar ya, karena dari awal kan kita kembali ke niat kita. Iya benar sih. Kalau Pak Izin gimana dengan banyak organisasi yang diikuti? Ya pernah nggak sih berada di titik capek gitu, terus sampai kayak mikir, kok aku mau sih terjun ke sini kayak gitu, nah capek-capek kayak gini gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Karena semua orang pasti punya titik tendanya masing-masing. Tapi kembali lagi ke niat awal, organisasi apa, tujuan untuk organisasi itu apa, tanggung jawab kita di organisasi itu apa. Jadi itu yang membuat ketika kita lagi dakwah itu kembali itu semangat ya. Kalau masalah itu ya pasti ada masalah. Cuman itu kita selesaikan dengan niat kita awal apa. Benar. Oke. Aku pernah baca setiap orang itu nggak ada yang lagi baik-baik saja, tapi setiap orang sedang bertarung dengan masalahnya masing-masing. Semua orang pasti punya masalah. Ya benar, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Itu salah satu bukti keadilan Tuhan. Bukti keadilan Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak memberikan kebaikan kebahagiaan kepada orang itu sama, tapi Tuhan memberikan masalah kepada orang itu pasti. Ya, benar banget nih. Oke. Betul 100. Nilai 100 ya, nanti untuk kuliahnya nilainya A. Amin. Oke, lanjut nih. Bincang-bincang masalah DEMA, masalah advokasi. Kira-kira Kak Izin sendiri nih sebagai ketua bidang advokasi, apa sih kira-kira definisi advokasi itu sendiri secara ini aja, dengan kata-kata yang sederhana biar kita tuh paham gitu. Nah, advokasi kalau di luar itu dikenal dengan advokisme. Itu lebih ke ini, bergerak di menampung, lebih ke menampung aspirasi daripada mahasiswa. Definisi dari advokasi itu ya menampung aspirasi daripada mahasiswa, menjadi wadah sebagai keluh kesah mahasiswa. Mahasiswa dan rakyat menyampaikan, Menjadi fasilitator. menjadi fasilitator mahasiswa, masyarakat, dan menyampaikan aspirasi yang sudah ditampung kepada advokasi itu, lalu disampaikan. Ya, kira-kira aspirasi itu terkait, karena kan kita ranahnya DEMA FDIK gitu kan. Apakah hanya terkait di masalah-masalah yang ada di DEMA FDIK aja, atau masalah-masalah yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi saja gitu? Lebih ke masalah yang ada yang diprioritaskan itu masalah yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tetapi kita juga
mencari atau mendengarkan masalah-masalah yang di luar, itu makanya tadi masalah-masalah mahasiswa kita dan juga rakyat. Makanya seperti gerakan demo itu kan yang mengkoordinir adalah advokasi. Jatuhnya ke advokasi ya yang koordinir. Oke, nah kalau buat Halisa sendiri nih, kira-kira ketika Kian mendengar kata advokasi itu apa sih yang tersirat di pikiran kalian pertama kali? Ya, bidang advokasi atau kesejahteraan mahasiswa merupakan bidang yang bergerak dalam wadah advokasi dan pelayanan kemahasiswaan. Ya, seperti kata Bang Faizin, memfasilitasi mahasiswa berperan aktif dan tanggap dalam menyikapi isu sosial, politik, serta masyarakat, mengkoordinir penyiapan dan melaksanakan aksi sebagai perwujudan sikap dewan eksekutif. Iya. Nah kalau itu tadi kira-kira apa sih contoh kecil nih pengaduan yang kita bisa adukan ke advokasi Dema ini sendiri gitu, yang ada di lingkup Fakultas Dakwah, misalnya permasalahan apa gitu? Yang baru-baru ini Ya boleh, yang baru-baru ini juga permasalahan apa nih? Parkir. Masalah parkiran ya. Ya, itu kan masalah yang dari tahun kemarin yang belum selesai. Ya. Jadi itu salah satu masalah yang banyak disuarakan oleh mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang sudah lulus pun Masih mempermasalahkan ya. Masalah itu. Makanya semalam kita langsung menggerak, langsung bikin data tertib demi peraturan tertib, konsekuensi segala macam agar parkir itu tertib. Nah itu kan salah satu dimana kegelisahan mahasiswa kan. Iya benar. Karena parkiran kacau, ada yang kendaraannya terjebak, gara-gara parkirnya nggak teratur. Itu kan menjadi masalah juga. Bahkan sampai ada beberapa mahasiswa yang mungkin karena bisa dikatakan terlanjur kan, terlanjur komplain. Jadi tidak mengetahui yang mana parkiran dosen, yang mana parkiran mahasiswa, sampai parkiran dosen diletakkan kendaraan juga dan kesian gitu kan dosen-dosen kita memindahkan kendaraan mahasiswa gitu kan. Itu salah satunya. Gitu ya. Yang mana yang kosong itu yang masuki gitu, padahal itu bukan harusnya menjadi parkiran kita sebagai mahasiswa gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya masalahnya kayaknya bukan di lahan parkir yang kurang ya, tapi tata tertib mahasiswa sendiri itu ya, kesadaran mahasiswa itu sendiri. Kayaknya parkir bebarang kayaknya tuh mahasiswa yang gini deh, yang lambat bangun terus buru-buru nih, jadi ada motor masuk lokal gitu. Di situ tidak mau kendaraannya panas. bener. Padahal konsekuensi mahasiswa yang lambat sih. Kebagian parkir yang bagus gitu ya, bagus yang tertutup ya, yang mau. Kadang kan semua apa yang terjadi di fakultas, kadang orang mencari mana dia banyak, enggak turun. Kadang orang menyalahkan ke Dema. Iya benar. Padahal kan kita sudah tahu kan, kita di sini sama-sama mahasiswa, sama-sama sudah dewasa. Kenapa enggak harus sadar sama diri masing-masing? Iya sih. Soalnya kita nggak mungkin juga kan sebagai Dema memikirkan parkiran aja gitu. Nah, kalau itu sudah menjadi tanggung jawab mereka masing-masing gitu, tanggung jawab kita masing-masing kayak gitu. Tapi nggak lupa juga nih ya, kita sebagai Dema tentunya harus menjadi contoh yang baik gitu ya buat mereka gitu, supaya terbentuklah hatinya parkir rapi gitu. Jadi permasalahan parkir tadi ini larinya ke advokasi. Dan kemudian sudah ada tindakan yang dijalankan, dan gimana nih hasilnya setelah beberapa hari menjalankan tata tertib itu? Ya alhamdulillah sudah dilaporkan ya kepada dengan tata tertib yang kita atur agar parkiran kita tertib seperti itu. Tapi kita sebagai advokasi dan memadai. Nah di situ yang mengurus itu segala macam bisa dari kita sendiri atau dari inti bidang, inti daripada ilmu tersebut. Nah usaha parkir ini itu untuk yang ke atasan itu langsung dari
mungkin dari rumah. Jadi kita advokasi menampung, jadi kita diskusikan bagaimana dia menjawabnya, langsung hasil lalu dibawa oleh Berarti punya jalurnya masing-masing ya, ada jalur koordinasinya ya. Jadi pasti setiap aduan yang kalian terima, kalian tampung dan kalian aspirasikan ke atas lagi ya gitu. Kita salurkan. Ya, salurkan ke atas gitu. Nah, jadi kita selain masalah parkiran nih, kalau misalnya kayak permasalahan informasi nih, latihnya ke advokasi juga nggak? Kayak informasi terkait lomba. Terkait kalau terkait lomba itu lebih dari Minat dan bakat. Oke. Kalau ke advokasi itu lebih ke mungkin beasiswa. Oh ya, beasiswa. Beasiswa itu di advokasi. Itu masalah SPP, itu UKT. UKT. Iya, Oh, UKT. masuk. UKT. Itu juga dari bidang advokasi, dari kabarnya apa, ada Berarti advokasi ini harus membuka telinga ya bagi semua orang yang ingin mengaspirasikan, menyampaikan keluh kesahnya gitu. Soalnya kan kebanyakan orang tuh mendem sendiri gitu, nah bingung mau nyampeinnya tuh kemana gitu. Nah hasil tuh nggak dapat informasi. Nah jadi buat teman-teman di luar sana, bagi masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tentunya kita memiliki wadah nih, wadah penampungan aspirasi buat kalian yang ingin berkeluh kesah. Boleh curhat nggak sih kalau di aplikasi ini? Curhat masalah kehidupan gitu. Curhat masalah kehidupan. Oh iya, kita ada LP2BP. Curhat masalah ini, maksudnya curhat masalah Ormawa yang ada di FB gitu. Larinya ke Avo juga nggak? Kalau masalah Ormawa, kita di Dengar juga ada bidang Ormawa. Jadi ada seperti. Tapi dari kami juga bisa menampung dan akan kami sampaikan ke bidang Ormawa. Jadi ibaratnya sebenarnya umum sih. Ya, kalau misalnya kayak kalau misalnya di kelas ada misalnya besar, potong tulis pecah, spidol bocor, mungkin banyak nih misalnya. Jadi sampai aspirasi itu katanya kami kan, jadi kami bisa sampaikan ke PSDM, terus ke fasilitas kampus. Bagus. Advokasi harus menjadi pendengar yang baik Harus ya. menjadi pendengar yang baik Bagi masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi maupun bagi Demo itu sendiri, ya, Demo itu sendiri dan juga bagi masyarakat. Oke, nah bicara tentang advokasi ya. Kenapa sih kalian itu tertarik buat masuk di advokasi? Boleh Halisa dulu nih jawab. Yang pastinya karena sudah jalan. Sudah jalan dari Tuhan. Jalan dari Tuhan. Iya. Takdir. Dan sampai saat ini dari awal kita menjabat sampai sekarang fan-fan aja nggak di advokasi? Yang pasti. Jalan banget. Sangat berkemistri ya mereka berdua ini gitu ya kan, bahagia guys. Sebagai ketua bidang dan sekretaris bidang harus punya chemistry dong gitu kan. Kalau nggak punya chemistry nanti gimana menjalankan tugasnya sebagai itu, sebagai demas dan bukan sebagai suami istri. Oke, lanjut ya. Tadi kan advokasi sebagai wadah aspirasi, sebagai mendengar contohnya aja tadi nih, masalah parkiran. Kalian nggak punya rasa takut ya gitu, kayak kan kalian bikin tata tertib parkiran gini, nggak takut ya kalian jadi ini apa sih namanya? Kok bego? jadi ketiwasan orang, nah kayak itu. Mungkin kayak dikritik lah, mau parkiran dikritik gitu kan, atau sampai ada yang berakhir gitu kan. Ini badan saya besar Pak. Enggak sih, karena tujuan kita baik. Tujuan kita baik untuk menertibkan parkiran yang ada di kampus. Jadi makanya kita tidak semena-mena membuat aturan atau tata tertib. Kita kan habis bikin tata tertib, bikin aturan, kita
lapor, kita musyawarah, habis itu kita lapor ke atasan kepada adik tiga, itu kita lapor juga minta tanda tangan persetujuan beliau. Jadi kalau misalnya ada yang marah atau ada yang kritik segala macam, ya kita langsung jadi kita ada bookingan sih. Siapa Punya tameng ya. Punya tameng. Jadi apa yang kita lakukan ini ibaratnya demi kebaikan dan resmi. Nggak ilegal. Peraturan yang dibuat oleh advokasi terhadap parkiran itu nggak ilegal. Yang berdasarkan persetujuan atasan. Ya. Dari musyawarah beberapa orang lagi. Iya, dari beberapa ketua kelas Iya, itu semua dikumpulkan. Jadi sudah setuju, terus bawa ke atasan juga setuju. Jadi harusnya sih ya nggak ada lagi nih yang terdengar kayak omongan apa sih sama mahasiswa aja ngurusi dana kayak dana, nggak ada lagi ya pasti nggak jelas banget gitu. Ya sih benar itu. Siapa wanita? Oke, tadi lupa nih, buat Kak Izam sendiri memang tertarik di bidang advokasi dari awal atau gimana? Awalnya saya ingin ke luar negeri sih, pengen mengisi kekosongan di Kominfo. Mengisi kekosongan? Iya, awalnya. Karena kan awal pembentukan memang tidak ada kelihatan siapa nih. Habis itu ada teman saya yang mau gitu kan menjadi ketua bidang Kominfo. Nah, habis itu ada lagi bidang yang lain, kayaknya bidang apa nih yang kayak asik lah gitu kan. Lihat advokasi, cari advokasinya apa masalahnya. Masalahnya saya lebih ke mahasiswa ini segala macam. Kayaknya menantang nih. Nah, jadi tertarik di situ. Emang suka yang menantang gitu ya? Oh iya, kita suka ya. Iya menantang, kan rasa tertantang itu seru gitu ya. Langsung kayak Menantang diri. Iya benar. Tapi juga menantangnya dalam hal positif ya. Namanya positif. Maksudnya kayak karena kita juga memiliki keluh kesah. Iya benar. Jadi kadang kita yang memiliki keluh kesah kita tidak tersampaikan. Nah, jadi karena merasa itu, jadi bagaimana apa yang saya rasakan, kalau saya rasakan itu orang lain tidak merasakan itu. Segala kawan-kawan itu bisa disampaikan, tidak cuma didengarkan lalu didiamkan. Iya benar. Didengarkan, didiamkan, lalu menghilang. Kalau nggak didengarkan, didiamkan, lalu lah. Iya, kayak menimbang-nimbang masalah nih. Kayak apa sih namanya berbagi, malah kita curhat malah kita nih yang curhatin gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Iya, adu nasib. Jangan sampai kayak gitu. Advokasi harus jadi pendengar yang baik. Jangan sampai jadi adu nasib nih ya. Iya. Oke, masih bicara tentang advokasi. Kira-kira menurut kalian berdua nih, sepenting apa sih bidang advokasi itu ada di DEMA FDIK? Kalau menurut saya salah satu bidang yang sangat penting karena fungsi DEMA tersebut dari fungsi DEMA tersebut kan memang DEMA itu menjadi fasilitator untuk masyarakat fakultasnya dan juga fasilitator buat orang-orang yang ada di fakultasnya. Habis itu eksekutif yang ada di bawahnya. Nah, jadi dari fungsi DEMA tersebut itu membuktikan bahwa advokasi itu sangat penting untuk menjadi jalan dari mewujudkan dari DEMA yang benar-benar menjadi fasilitator untuk masyarakat. Nah, kalau Halisa sendiri gimana? Menurut saya di advokasi DEMA itu bersifat melindungi, membantu kawan-kawan yang bermasalah, Melindungi berkaitan dengan pelanggaran gitu lah Kak. Iya, berarti itu tadi ya, melindungi. Advokasi nggak boleh orang yang cuek ya berarti ya.
masa kita mau ngadu nih apa ih pasti nggak boleh kayak gitu gini kan. Tidak boleh seperti Ais. harus stay humble ya sama teman-teman dan masyarakat ya dia harus humoris. Tapi tidak usah menjadi budget. Iya jangan juga gitu kan, harus penyabar gitu. Ada orang ngadu jangan di Jangan malah kayak apa sih lu gak jelas banget gitu kan. Harus kayak ya harus selalu kenapa ngomong itu yang lebar-lebar. gimana, harus kayak mau plus satu lah ya jawabnya. Gimana nih tadi kejadiannya, boleh cerita ke kami gitu. Apa aja sih yang kamu rasain? Aduh, keren banget sih advokasi. Info kembali. Ya memang segitu pentingnya advokasi. Berarti advokasi ini nggak bisa dihilangin ya dari Demang. Iya, tidak bisa karena salah satunya juga mengkoordinir pergerakan mahasiswa. Habis itu kayak salah satunya juga mewakili daripada fakultas atau lima fakultas yang menjadi perwakilan ketika ada perkumpulan dari perwakilan daripada kampus-kampus fakultas-fakultas lain, itu salah satunya juga. Jadi sangat penting menurut saya sangat penting advokasi di bagian ini. Kalian berdua nih emang suka turun ke jalan nggak sih, turun aksi ya? Bukan turun ke jalan, turun itu nggak, turun aksi gitu. Lumayan. Suka menguji isu ya. Ibaratnya kita turun ke jalan itu kan bukan semata-mata hanya turun ke jalan angkat spanduk foto pulang. Iya benar. Kan orang-orang yang ingin kebutuhan story, kebutuhan skill. Kalau memang kita melihat dari kira-kira ini kan sebelum kita mengadakan aksi itu dikaji dulu. Itu dilihat juga ini kira-kira untuk disampaikan kepada para pemerintah kita gitu, segala macam. Nah, itu kan dikembang segala banyak lah apa namanya ritme-ritmenya untuk sampai itu gitu. Jadi terkait turun ke jalan nih, itu memang menjadi salah satu tugas dari mahasiswa ya untuk menyuarakan suara rakyat, aspirasi daripada rakyat, suara rakyat, jadi wakil rakyat. Pokoknya wakil dari suara rakyat, mewakili rakyat. Iya, mewakili rakyat. Kalau wakil rakyat kan ada sendiri dia, ada sendiri. Tapi untuk sebelum kepengurusan kami ya, untuk Fakultas Dakwah ini kalau masalah turun ke jalan itu sangat sedikit untuk mahasiswanya. Ya, mungkin kemauannya ya, mungkin kurang kesadaran gitu loh kan. Padahal kan harusnya sadar kita sebagai mahasiswa, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Keren ya, kalau bukan kita siapa lagi. Tapi kan kebanyakan juga nih yang menyikapi dari masyarakat Fakultas Dakwah yang kurang minimnya minat untuk turun ke jalan. Saya rasa di satu sisi mereka pasti berpikir kayak, buat apa sih saya turun kalau saya nggak paham apa yang sedang disuarakan gitu. Buat apa sih kita cuma datang numpang foto menuhin gitu. Jadi gimana nih caranya advokasi supaya masyarakat FDIK ini mereka tergerak hatinya untuk turun ke jalan, tapi mereka juga memahami apa yang disuarakan gitu. Nah, makanya kita seperti biasa kan, kita mengadakan kajian tentang apa yang ingin kita suarakan gitu kan. Jadi itu sebenarnya biasanya kita buka untuk umum agar bagaimana mahasiswa itu tertarik dan mereka paham apa yang ingin kita sampaikan kepada rezim semua juga. Jadi ibaratnya itu ya upaya itu terjamin sebenarnya mahasiswa akan tertarik segala macam karena itu tergerak daripada individu masing-masing. Kalau memang dari diri sendiri. Kalau memang mereka merasakan ini kayaknya saya sebagai mahasiswa, sebagai perwakilan daripada rakyat untuk menyampaikan kalau kesah rakyat, masalah rakyat, kalau dia sadar dengan itu dia akan berjuang untuk jalan, dia akan berjuang itu karena
Ya seperti apa yang dikatakan oleh Sila tadi, kalau bukan kita Siapa lagi? Kemudian kita siapa lagi kan? Iya, tadi harusnya memiliki kesadaran tanggung jawab diri sendiri. Tadi bertanggung jawab atas suara-suara yang kita harus sampaikan. Iya, sampaikan walaupun nanti hasilnya berhasil atau tidak, yang penting kita menjalankan tugas ya. Iya, berhasil atau tidak kita itu tergantung ya takdir. Ya maksudnya yang penting kita sudah menyampaikan, berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Ya benar-benar berjuang dulu ya kata Iya, orang berjuang tuh. dulu. Karena Hasilnya nanti. Iya, karena mengutip dari kata-kata Masya tadi, gitu kan, ketika seseorang berani melangkah, dia akan mendapatkan dua, gitu. Yang pertama keberhasilan atau dia gagal. Tapi ketika dia tidak berani untuk melangkah, maka kegagalan sudah pasti akan didapatkan. Nah ya, jadi itu tadi teman-teman, kita harus memiliki kesadaran. Padahal nggak sebagai mahasiswa juga ya. Kalaupun kita bukan mahasiswa juga, kita pasti harusnya memiliki kesadaran gitu atas tanggung jawab kita sendiri. Apalagi umur-umur segini gitu ya kan. Nggak mungkin kan kita ngandelin orang yang mohon maafnya yang lebih tua terus gitu ya kan. Masa ngandelin orang terus gitu. Oke, nah jadi itu teman-teman. Sebelum kita masuk ke segmen yang terakhir nanti, jadi kita karena sudah jam 15.45, kita jeda azan dulu nih ya teman-teman, dan selamat mendengarkan dan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Thank you buat sahabat Rafada di luar sana yang masih tetap stay tune di 107.7 FM Rafada. Tentunya masih berada di acara podcast mahasiswa. Nah kali ini ya kita ada di penghujung acara kita pada hari ini ya. Lanjut saja kita kedua narasumber kita pada hari ini ya. Jadi masih bicara masalah advokasi nih ya. Kira-kira apa sih yang membedakan advokasi tahun ini dengan advokasi Demanya tahun kemarin gitu? Oke, untuk bedanya advokasi tahun ini dengan advokasi tahun kemarin, lebih ke ini. Terlihat lah, kalau tahun ini kami berusaha bagaimana kami terlihat mengayomi mahasiswa, lebih terlihat menampung aspirasi mahasiswa. Kalau yang tahun tadi saya tidak merasakan adanya kehadiran advokasi gitu. Makanya untuk tahun ini saya usahakan advokasi lebih ada untuk masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Komunikasi. Jadi Agak sensitif ya dia, ya tapi nggak apa-apa kan kita Sebagai memang perlu pendidik. tahu ya kan, sejarah itu harus tahu gitu ya kan. Jadi advokasi tahun ini bakalan lebih muncul ya, Iya, bakalan diusahakan lebih timbul, lebih. Iya. diusahakan lebih banyak menebar manfaat ya bagi masyarakat FDIK. Nah itu tadi perbedaannya. Nah berbicara tentang inovasi, kira-kira advokasi tahun ini membawakan inovasi apa sih gitu buat periode yang sekarang? Untuk inovasi yang kami bawa yaitu beberapa program kerja, contohnya data box, yaitu menampung aspirasi mahasiswa melalui link. Terus tuh Diping yang sudah lama kan tidak. sudah lama. Ya Tidak sudah ada. kurang lebih 2 tahun kayaknya Iya. nggak ada di ping nih. Terus tuh podcast sama yang menjadi ciri khas advokasi yaitu aksi demo. Aksi turun ke jalan ya. Turun ke jalan. Jadi itu juga sudah dibagi, ada job desk-nya masing-masing daripada anggota kita yang mengemban job desk-nya. Jadi ada untuk masalah isu aksi ada orangnya yang memegang itu, masalah di tim ada juga yang menanggung jawabnya. Habis itu masalah yang lain juga ada juga. Jadi sudah berbagi tugas. Berbagi job desk. Berbagi job desk. Jadi Ya. masing-masing dari advokasi Iya. Dema kali ini memiliki tanggung jawabnya Tanggung masing-masing. jawabnya masing-masing. Nah terkait data box tadi itu ya, itu kan melalui pengaduan melalui platform link Google Form ya. Itu kira-kira dikeluarkan pas kapan sih gitu? Mahasiswa ini bisa mengisi link tersebut 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ini sudah mulai diterbitkan belum? Bulan ini Bulan kayaknya. ini. Oh bulan ini. Iya. Dan itu dibatasi nggak permasalahan yang akan diajukan di data box? Tidak.
tidak dibatasi ya, pastinya bebas, luas. Mereka memiliki kebebasan untuk mengajukan apa aja. Menyampaikan Iya. keluh kesah mereka, menyampaikan aspirasinya. Nah, terus ada tadi dipping nih, ini hal yang menarik lagi ya bagi saya dan tentu juga bagi masyarakat FDIK, dan pasti belum banyak nih yang tahu masalah dipping itu apa. Jadi boleh diberi gambaran sedikit dipping itu apa sih gitu? Ya, dipping itu singkatan daripada diskusi pinggiran. Nah, jadi kita kayak mengadakan perkumpulan ya, juga membuka ruang diskusi untuk kawan-kawan mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, jadi di situ nanti akan diterapkan temanya, kita membahas apa nih, gitu. Kita membahas apa itu, dan itu insya Allah akan kita jalankan dalam satu periode atau satu dekade itu 3 kali. Berarti kita bakalan ada 3 kali dipping ya, 3 kali sama dipping. satu periode ini ke depan. Wow, nah ini juga buat teman-teman masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di luar sana, buat teman-teman yang ikut organisasi maupun yang ikut organisasi, ayo nanti kita sama-sama ikuti dipping ini dari bidang advokasi. Dimana kegiatan ini tuh sudah 2 tahun belakangan ini tuh udah nggak ada lagi gitu, udah tenggelam, dan diusahakan untuk tahun ini kita bisa mengadakan dipping dan bisa menumbuhkan minat kalian semua gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan pastinya dipping ini memiliki banyak manfaat ya. Selain kalian bisa tahu apa itu dema, apa itu advokasi, apa itu isu-isu yang ada, kalian juga pastinya, khususnya mahasiswa baru nantinya nih ya, pasti kalian bakalan dapat temen. Dan dipping itu biasa dapat sertifikat ya? Iya, dapat sertifikat. Nah, dapat sertifikat, ya. Flashback lagi 2 tahun sebelumnya tuh kita yang angkatan 2019 pas baru selesai PBAK menginjak ranah FDIK, kita melihat nih dipping tuh ada di mana-mana gitu kan. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita nggak ada lagi melihat pemandangan dipping itu selama ini di kampus Winatasari ini sendiri, dan nanti tentunya advokasi bakalan ngehadirin lagi nih itu gitu ya kan. Ya keren sih, keren, dan kita doakan semoga bisa lagi dipping itu ada secara offline. Amin. Oke, nah pertanyaan terakhir nih ya sebelum closing statement. Kira-kira apa sih harapan advokasi ke depannya? Ya, harapan advokasi ke depannya tidak jauh-jauh, kayak tetap bisa menjadi wadah atau bisa menampung atau fasilitator penyampaian aspirasi dari mahasiswanya, menjadi memang betul-betul menjadi wadah aspirasi buat mahasiswanya. Iya. Iya itu. Kalau hal itu sendiri gimana sih, punya nggak sih harapan pribadi dari diri pribadi gitu buat advokasi? Kalau untuk advokasi semoga bisa yang itu Kak, mewakili dari advokasinya dulu turun ke jalan, jadi memberi contoh untuk mahasiswa lain. Kita dulu gitu ya, kita dulu baru orang lain gitu ya kan, biar orang tuh ngeliat gitu kan, oh ini advokasi Dema FDIK nih sering banget loh turun ke jalan gitu, masa kita enggak? Nah kayak gitu ya. Ya bagus-bagus, karena semua kita mulai dari diri kita pribadi. Oke, nah cukup sudah perbincangan kita pada acara podcast Mas ini, kurang lebih 1 jam kami menemani kalian semua. Sebelum ditutup, mari kita dengarkan nih ada closing statement dari Ketua Bidang Advokasi DEMA FDIK tahun 2022 tahun 2023. Ya silakan kepada Pak Izin. Ya, closing statementnya mungkin tetap menjadi itu apa ya? Tetap menjadi wadah tuh. Ya pokoknya semangat terus, semoga advokasi ke depannya memang benar-benar menjadi wadah mahasiswa, dan tetap semangat dan bertanggung jawab atas apa yang telah diinginkan. Nah, itu saja. Iya, closing statement yang sangat sederhana namun mudah dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi acara perbincangan kita pada podcast Mas kali ini, episode advokasi, dan selamat dan
Nggak lupa juga minggu depan tentunya podcast Mas bakal hadir lagi nih dengan bintang tamu yang sangat luar biasa lagi nih, yang nggak kalah kerennya dari advokasi. Oke, nah terima kasih banyak buat sahabat Rapada di luar sana yang selalu mendengarkan di 107.7 FM, baik secara live Instagram maupun on airnya radio Rapada. Jangan lupa kita setiap hari Senin bakalan terus hadir di acara yang sama, yaitu acara podcast Mas. Dan jangan lupa buat teman-teman nantinya yang mau bertanya ataupun mau mention nih, tetap aja pantau Instagramnya Rapada, Instagramnya Dema FDIK. Jangan lupa di follow juga nih ya, dan di like semua postingan dari Rapada dan Dema FDIK. Oke, salah hilap mohon maaf dari saya sebagai host hari ini. Saya Sia dan dua narasumber saya. Iya, kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.